Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Salam sejahtera, puji Tuhan. Jikalau di hari ini kembali kita untuk mendengar firman Tuhan dan untuk kita mendapatkan pencerahan, mendapatkan ajaran dari Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kali ini kita bicara soal perasaan malu. Tema khotbah saya pada hari ini bicara soal perasaan malu. Setiap manusia mempunyai perasaan malu. Itu pasti, Bapak Ibu. Dan perasaan malu itu maknanya apa, tujuannya bagaimana, kita akan membahasnya lebih jauh. Jadi setiap kita di dalam perasaan malu itu ada hal-hal kelakuan yang kita lakukan dengan waspada, dengan bijaksana, dengan hati-hati. Kecuali orang tidak tahu malu. Kita tidak bicara seperti itu panjang lebar. Yang kita bicara adalah perasaan malu yang di dalam diri manusia. Sebelum saya lebih jauh bicara soal perasaan malu ini, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Jikalau hari ini kembali kami boleh mendengar firman-Mu, kami boleh dibentuk dengan kehendak-Mu, biarlah kami hidup seturut kehendak-Mu dan selalu menyenangkan hati-Mu. Berbicaralah bagi setiap kami ya Tuhan, kami mendengar dan menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Saudara, seperti yang semula saya katakan, kita bicara perasaan malu. Sejak kapan manusia punya perasaan malu? Iya kan, saudaraku? Jadi sejak kapan manusia punya perasaan malu? Mungkin Bapak Ibu berpikir bahwa perasaan malu kan itu Pak, ada dengan sendirinya. Ya benar, memang betul ada dengan sendirinya, tapi sejak kapan? Saudara, ternyata manusia punya perasaan malu itu sejak jatuh dalam dosa. Sejak jatuh dalam dosa. Kita lihat ayat pembuka, saudaraku. Ayat pembuka Kejadian 3, ayat 6-8, Kejadian 3. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat sawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman itu. Saudaraku, lihat, ternyata Adam Hawa, saudaraku, mulai mengenal rasa malu pada saat dia memakan buah yang Tuhan larang, saudaraku. Iya kan, seperti kita ketahui Adam Hawa itu memakan buah yang Tuhan larang. Ternyata buah itu adalah buah pengetahuan yang baik dan pengetahuan yang jahat. Dan akhirnya disitulah manusia mulai merasa malu dan menjauh daripada Tuhan. Sesungguhnya di sini, saudaraku, Tuhan ini sangat luar biasa. Ya, saudara, walaupun rasa malu itu didapat dari buah pohon yang Tuhan larang makan, tetapi di situ, Bapak Ibu, ada pemeliharaan Tuhan. Ada pemeliharaan Tuhan. Karena Tuhan tahu, saudaraku, mereka akan menjauh terus dari Tuhan. Kalau mereka terus jauh dari Tuhan, Bapak Ibu, akan berakibat fatal. Walaupun memang awal hukumannya adalah hukuman mati. Tetapi Tuhan tidak membiarkan mereka binasa, saudaraku. Iya kan, Tuhan ini sangat baik sekali. Makanya pohon ara, cawat yang dibuat dari pohon ara itu, saudaraku, Tuhan ganti dengan kulit domba. Bertanda itu ada korban domba Allah. Kita tidak bicara ke arah itu. Kita bicara dengan perasaan malu yang kita miliki. Saudaraku, apa gunanya perasaan malu yang manusia miliki? Yang pertama sudah pasti untuk membedakan kita dari hewan. Hewan
tidak bisa punya perasaan malu. Hewan tidak ada perasaan malu. Jadi saudaraku, Anda dan saya yang masih punya perasaan malu itu baik adanya, saudaraku. Baik adanya, sangat baik adanya. Dan jikalau ada orang yang mengesampingkan perasaan malunya atau membuang perasaan malunya tanpa disadari bahwa dirinya itu berkehendak untuk menjadi seperti hewan. Sangat mengerikan, bukan? Ya kan, saudaraku? Jadi dengan perasaan malu ini manusia, saudaraku, ternyata yang pertama saya pelajari, perasaan malu itu, saudaraku, membuat manusia bertanggung jawab. Perasaan malu itu membuat manusia punya bertanggung jawab, saudaraku. Dari rasa malu, manusia punya rasa tanggung jawab. Saya ambil dalam Roma 6, ayat 17-23. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudaraku, firman ini menjelaskan bahwa dari rasa malu tersebutlah manusia dituntut tanggung jawab atas kasih karunia, Bapak Ibu. Jadi kasih karunia yang diberikan sama kita itu dipertanggungjawabkan. Dan kita di situ harus tahu malu, saudaraku. Dengan kita tahu malu, saudaraku, tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa kasih karunia Tuhan kita tidak ada keselamatan. Dan tanpa Tuhan, saudaraku, kita ini, saudaraku, akan binasa. Dengan perasaan malu untuk, kenapa? Perasaan malu itu membuat kita tidak berbuah. Kita tidak bisa berarti apa-apa, tidak bermakna apa-apa. Itu malu sebetulnya. Dengan perasaan malu ini, saudaraku, ada tanggung jawab, saudaraku. Ya kan? Jadi tanggung jawab ini didapat dari perasaan malu. Saya ini menjadi hamba Tuhan, saudaraku. Jelas, malu kalau saya berbuat cemar. Dari rasa malu itulah saya menjaga hidup saya yang telah mendapatkan kasih karunia. Dari rasa malu itulah saya bertanggung jawab atas hidup saya, atas istri saya, atas anak-anak saya. Atas apa yang sudah Tuhan berikan dan Tuhan sudah berkorban bagi saya. Jelas Bapak Ibu. Jadi dari perasaan malu itulah Bapak Ibu kita benar-benar ada tuntutan tanggung jawab atas kasih karunia Allah, atas pengorbanan Allah di atas kayu salib di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya lihat, saya kasih lihat ayatnya yang selanjutnya Bapak Ibu, saya di Ibrani pasal 10, bagaimana kalau kita tidak punya perasaan malu. Ibrani 10 ayat 26 sampai 29. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman, dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Orang yang tidak tahu malu, saudaraku, membawa dirinya itu, saudaraku, ialah dalam kenajisan. Jangan dipikir bahwa kita saat telah mendapat kasih karunia, saudaraku, bebas dari hukuman. Tatkala kita berbuat dosa lagi, itu tidak ada yang tidak sengaja.
Orang yang sudah dalam kasih karunia, kalau dia berbuat dosa, itu pasti ada unsur sengaja. Itu namanya orang tidak tahu malu. Orang yang tidak tahu malu menginjak-injak karya anak domba Allah, saudaraku. Hati-hati, saudaraku. Ya kan? Saya paling nggak suka kalau ada orang khotbah begini. Tuhan Yesus ampuni dosa kesalahan saya. Baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Itu kurang ajar, saudaraku. Ya kan, kita yang dalam kasih karunia Allah tidak ada dosa yang tidak disengaja. Pasti disengaja sebab kamu tahu tanggung jawabmu. Di situ ada perasaan malu yang membuat kita peka bahwa ini tidak boleh kita lakukan. Jadi di situ ada tanggung jawab terhadap apa yang sudah Tuhan berikan, yaitu kasih karunia yang agung dan mulia itu yang mengakibatkan kita hidup dalam kekudusan. Dengan hidup dalam kekudusan, saudaraku, kita tidak pernah mempermalukan Tuhan. Tidak pernah mempermalukan pelayanan kita, tidak pernah mempermalukan keluarga kita, dan tidak pernah mempermalukan kondisi-kondisi nama baik kita. Jadi ingat, perasaan malu itu sangat banyak gunanya, saudaraku. Perasaan malu itu sangat dalam maknanya, saudaraku. Jadi yang pertama, makna perasaan malu itu memunculkan perasaan bertanggung jawab. Jadi di sini dijelaskan sama firman Tuhan, jika engkau tidak bertanggung jawab, engkau tidak tahu malu. Tanggung jawab atas apa? Tanggung jawab atas keselamatan, atas pengampunan dosa yang sudah Tuhan berikan atas setiap kita. Yang kedua, saudaraku, perasaan malu itu membuat kita rasa bersalah. Perasaan malu itu membuat kita perasaan bersalah. Di mana letaknya? Efesus 5 ayat 1 sampai 21. Efesus 5 ayat 1 sampai 21. Sebab itu jadilah pendurut-pendurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa. Karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuah apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan percaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang-orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Ini lihat Bapak Ibu. Jadi kepekaan, saudaraku, perasaan malu itu menuntun kita kepada hal-hal yang baik. Pada saat kita menyebut saja hal yang tidak senonoh, kita rasanya malu, saudaraku.
Jadi tidak seperti orang bebal. Orang bebal itu mulutnya ngomong tidak senonoh, ngomong jorok segala macam, nggak jadi masalah. Tapi kita tidak boleh. Ya, dan di antara kamu menyebutnya pun dalam hal yang tidak senonoh itu kita harus rasa malu. Jadi perasaan malu itu saudaraku bermakna sedemikian rupa agar diri kita itu saudaraku hati-hati. Dengan perasaan malu itu saudaraku muncullah nilai yang arif, muncullah nilai yang bijaksana. Itu yang dari Tuhan, itu yang Tuhan inginkan. Jadi perasaan malu ini membawa kita kepada nilai-nilai saudaraku yang Tuhan inginkan. Dengan perasaan malu saudaraku, ya kan saudaraku, kita terjaga hidup kita dalam kebenaran Tuhan. Ya kan, menyebut saja kita tidak mau saudaraku, apalagi melakukannya. Tapi ini banyak orang Kristen yang setelah membuang rasa malunya, melakukan nilai-nilai kejahatan dan kenajisan tanpa tahu malu. Kalau sudah demikian Bapak Ibu, hukuman yang datang. Hukuman yang datang Bapak Ibu. Makanya setiap kita harus hati-hati. Dengan perasaan malu itulah kondisi kita bisa mengkondisikan hidup dalam kebenaran, hidup di dalam tanggung jawab, hidup di dalam kebijaksanaan menurut aturan-aturan yang Tuhan inginkan. Ini penting ya Bapak Ibu untuk kita hati-hati. Dengan perasaan malu ini sungguh luar biasa yang membuat kita ini saudaraku hidup terjaga. Hidup kita tidak cemar. Hidup kita tidak najis, tapi hidup kita dalam kekudusan. Yang ketiga, saudaraku. Yang ketiga, perasaan malu mempunyai kita perasaan bersyukur. Dari rasa malu itu muncul rasa bersyukur, saudaraku. Kita lihat di Filipi 1 ayat 19 sampai 26. Filipi 1 ayat 19 sampai 26. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya itu ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dalam dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena apabila aku kembali kepada kamu. Lihat saudaraku, jadi Rasul Paulus dengan perasaan malunya menuntun dia untuk dia kondisinya Bapak Ibu bersyukur. Jadi saudaraku, dengan rasa malu itu dia bersyukur karena tidak mempermalukan Kristus. Dia bilang, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Dengan perasaan malu tersebut Bapak Ibu, Paulus menjaga dirinya dalam pergaulan dengan rekan-rekan jemaatnya. Sehingga dengan demikian di dalam dirinya ini saudaraku ada nilai-nilai yang luar biasa. Dia menjadikan dia hidup dan mati oleh karena Kristus. Jadi perasaan malu ini Bapak Ibu membawa diri kita sebagai tetap menjadi manusia yang seutuhnya. Menjadi manusia yang sebenarnya. Walaupun rasa malu tersebut didapat akibat makan buah yang Tuhan larang. Tapi rupanya di sini Bapak Ibu, Tuhan itu baik sekali saudaraku. Dengan perasaan malu Bapak Ibu, kita tidak menjadi batu sandungan, saudaraku. Kita tidak menjadi batu sandungan, justru kita menjadi batu penjuru. Iya kan, saudaraku? Jadi perasaan malu itulah, saudaraku, membawa diri kita, saudaraku, dalam hal mengkondisikan hidup dan matinya oleh karena mempermuliakan Kristus. Jadi Paulus tidak mau malu, saudaraku. Dalam hati dia bukan tidak tahu malu. Dia tidak mau malu-maluin sebagai hamba Kristus, sebagai rasul Kristus. Jadi rasa malu itu membuat dia bersyukur. Dengan dia bersyukur bahwa hidup dia dan matinya dia oleh karena Kristus. Sehingga dia tetap menjadi teladan. Tetap menjadi panutan bagi orang lain. Jadi rasa malu itu Bapak Ibu itu luar biasa saudaraku. Kalau saya kembangkan rasa malu ini Bapak Ibu. Kenapa saya sekolah? Saya malu kalau dikatakan saya bodoh. Kenapa saya berpakaian? Saya malu kalau saya dikatakan telanjang. Jadi rasa malu itu, saudaraku, yang disematkan di dalam diri manusia
Membawa diri manusia kepada nilai-nilai tetap menjadi manusia. Tetap dijadikan manusia yang segambar serupa dengan Tuhan. Jadi perasaan malu itu, saudara, kita tidak kehilangan pandangan hidup. Perasaan malu itu kita tidak kehilangan tujuan hidup. Perasaan malu itu kita tidak kehilangan akhir hidup kita. Dari perasaan malu itulah kita muncul nilai-nilai mempermuliakan Tuhan. Haleluya. Kita lihat, saudaraku, yang keempat. Kita lihat yang keempat. Yang keempat, perasaan malu mempunyai rasa hati nurani. Perasaan malu mempunyai rasa berhati nurani. 1 Petrus 3 ayat 15 sampai 17. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi harusnya dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Nah, rasa malu di sini, saudaraku, menempatkan kita mempunyai hati nurani yang murni. Jadi rupanya perasaan malu itu, saudaraku, rekan dekatnya atau sahabat setia perasaan hati nurani. Jadi, saudaraku, perasaan malu itu menjaga hati nurani kita agar tetap murni. Jadi kita, saudaraku, hidup ya kan tidak di dalam kejahatan, tapi hidup menderita karena kebenaran. Kita nggak usah malu, saudara, kalau kita menderita karena kebenaran. Kita nggak usah malu kalau kita melakukan hal-hal yang halal. Tapi ini banyak orang, saudaraku, banyak manusia, dia tidak tahu malu melakukan nilai-nilai yang haram. Ini kan kacau, Bapak Ibu. Iya kan? Ini kan kacau balau. Jadi manusia itu sama juga menghinakan dirinya sendiri. Manusia itu menghancurkan diri sendiri. Nilai-nilai yang di dalam manusia yang berharga di mata Tuhan itu hancur, Bapak Ibu. Jadi perasaan malu itu rupanya sahabat setia hati nurani kita yang murni. Kita menjaga hati nurani kita yang murni, saudaraku, sehingga kita hidup tidak mempermalukan sesama, tidak mempermalukan keluarga kita, tidak mempermalukan Tuhan kita dan kepercayaan iman kita kepada Yesus Kristus. Jadi perasaan malu ini hebat sekali, saudaraku. Sangat luas sekali, saudaraku. Sangat dalam sekali nilai-nilainya yang membawa kita kepada tetap di dalam kehendak Tuhan. Nah, disinilah, saudaraku, Petrus berpesan kepada orang-orang sekitarnya. Iya kan, saudaraku, hidup kita menderita tidak apa-apa. Iya kan, saudaraku, daripada kita menderita berbuat kejahatan, itu kan malu, Bapak Ibu. Itu kan tabur tuai. Tapi kalau kita menderita karena kebenaran, kita nggak usah malu. Dihina orang nggak apa-apa, saudaraku, nggak apa-apa. Jangan kepancing, Bapak Ibu. Iya kan, saudaraku, bahwa hidup kita melakukan nilai-nilai yang halal. Daripada kita yang hidup mewah, wawahan, tapi hasil rampok, hasil korupsi, hasil yang tidak halal, itu lebih mempermalukan, lebih memalukan. Ya, memang ada istilah EGP. Memang gue pikirin, Pak, ya terserah kalau mau jadi bebal, Bapak Ibu. Iya kan, hati-hati, saudaraku, dalam hidup ini. Jadi perasaan malu kita harus tetap ada. Harus tetap peka. Harus tetap di dalam koridor-koridor melekat pada diri kita, sehingga hidup kita tetap dalam kebenaran Tuhan. Saya lanjutkan, saudaraku, yang selanjutnya. Yang kelima, perasaan malu memunculkan rasa bertobat. Perasaan malu bisa memunculkan rasa bertobat. Wahyu 3 ayat 16 sampai 19. Wahyu 3 ayat 16. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjangan yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Di hadapan Tuhan, kita ini telanjang, Bapak Ibu. Miskin, melarat.
di hadapan Tuhan. Boleh kita berbangga, iya kan saudaraku, kaya raya, tapi hasil hal yang tidak benar. Ya, makanya di sini di kitab Wahyu jelas dikatakan, sesungguhnya engkau miskin melarat dan telanjang, supaya kita tidak malu, dan rasa malu itu, saudaraku, bisa menyelamatkan kita dari nilai-nilai neraka. Jadi perasaan malu itu membawa kita kepada nilai-nilai Tuhan. Sehingga kita hanya mau yang dari Tuhan saja. Hanya mau dari kehendak Tuhan saja kita hidup. Bukan dengan menurut yang kita buat, saudaraku. Jangan menurut aturan yang kita buat. Seringkali, saudaraku, manusia untuk menutup rasa malunya, dia pakai yang haram. Ya, dengan mengumpulkan harta-harta yang tidak karuan dari mana asal-usulnya. Justru di hadapan Tuhan, kau sedang mempermalukan dirimu. Tuhan sangat bisa melihat hati nuranimu. Tuhan bisa melihat hidupmu yang sebenarnya, Bapak Ibu. Di tempat yang tersembunyi sekalipun Tuhan tahu, saudaraku. Ya, jangan kau pikir bahwa engkau bisa menutup nilai-nilai kebejatanmu, nilai-nilai dosamu, kebusukanmu, dengan hal-hal duniawi. Tidak bisa. Di hadapan Tuhan, engkau akan dipermalukan. Jadi, dengar baik, bahwa di dalam nilai-nilai hal yang malu, Bapak Ibu, kita mempunyai bertobat, Bapak Ibu. Kita benar-benar harus bertobat. Yang selama ini, yang kita lakukan itu salah. Sehingga perasaan malu menuntun kita kepada nilai perasaan bertobat. Saya salah, saya tidak benar, saya munafik, saya bertobat, saya harus tulus, harus sungguh-sungguh. Karena di depan Tuhan semua terbuka, telanjang. Dan di sini kitab Wahyu menjelaskan kepada kita, bahwa kita di hadapan Tuhan itu, saudaraku, tidak ada apa-apanya. Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau kita tahu Tuhan Maha Tahu, dan kita percaya Tuhan Maha Tahu, kita nggak main-main dengan kehidupan ini. Ya kan, serapi-rapinya bangkai kita sembunyikan, akan bau busuk juga, saudara. Bau busuknya akan keluar, dan itu lebih fatal, Bapak Ibu. Ya kan, lebih fatal. Makanya dari hal ini, dengan perasaan malu muncul rasa bertobat. Ya kan, dengan rasa malu muncul rasa penyesalan. Saya tidak pantas melakukan nilai-nilai dosa. Saya tidak pantas melakukan nilai-nilai yang tidak baik. Sebab saya ini adalah anak Tuhan. Sebab saya ini adalah warga sorga, Bapak Ibu. Jadi rasa bertobat itu ada. Rasa bertobat itu muncul karena nilai rasa malu, rasa tahu malu. Perasaan malu menyelamatkan kita dari nilai-nilai yang Tuhan tidak berkenan. Ya, kalau Tuhan tidak berkenan, pasti dilempar ke dalam kerajaan kepada nilai-nilai neraka, Bapak Ibu. Ya, saudaraku, yang selanjutnya, yang keenam, perasaan malu mempunyai perasaan berkemenangan. 1 Yohanes 2. 1 Yohanes 2 ayat 28 sampai 29. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian, percaya, dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Nah ini, perasaan malu, saudaraku, membuat diri kita berkemenangan. Awalnya kita makan buah itu, Adam Hawa, malu, menjauh dari Tuhan. Dengan kedatangan Kristus Yesus, ya kan, saudaraku, kita tidak usah malu lagi mempertuhankan Yesus Kristus. Barang siapa malu mengakui aku di depan banyak orang, ya kan, aku pun akan malu mengakui engkau di depan Bapakku. Jadi kita tidak usah malu mempertuhankan Yesus Kristus. Lepas dari apa kata orang, iya kan, siapa Yesus yang menjelek-jelekan Yesus Kristus, kita tidak usah malu menjadi orang Kristen. Iya kan, walaupun kita minoritas, kita tidak usah malu, Bapak Ibu. Iya kan, sebab dengan kondisi seperti ini, kita tidak ada lagi batasan datang kepada Tuhan. Kita ini nggak usah malu disebut anak-anak Tuhan. Ini pantas. Pantas melalui karya anak domba Allah. Jadi seringkali, saudaraku, manusia ini mindernya, rendah dirinya salah. Iya kan, saya emang nggak pantas, Pak, jadi anak Tuhan. Saya berdosa, Pak, segala macam. Lah, kalau dosamu sudah diampuni, kok pantas itu. Kepantasan ini nggak usah malu lagi. Nah, kalau Anda yang tidak mempunyai rasa malu, di situ letaknya secara proporsional. Iya kan? Jadi kita di hadapan Tuhan nggak usah malu lagi. Kita ini anak-anak Tuhan. Kita sudah diadopsi sebagai anak-anak Tuhan, Bapak Ibu. Ya, apa nggak luar biasa, luar biasa. Iya kan, saudara? Jadi perasaan malu ini di hadapan Kristus
kita sudah tidak ada lagi. Dalam arti tanda kutip kebenaran Tuhan sudah kita miliki. Masih banyak orang Kristen kompromi, jangan dengan hal yang dunia. Jadi rasanya dia tidak pantas memiliki predikat sebagai anak Tuhan. Rasanya dia tidak pantas memiliki predikat anak raja, imamat yang rajani, umat kepunyaan Tuhan. Itu pemberian dari Tuhan sebetulnya. Nah, kalau Anda ingin menyingkirkan rasa malu, di situ letaknya, dalam kebenaran, saudaraku. Jadi kita nggak usah malu lagi sebagai anak Tuhan. Jadi dengan perasaan malu, kita memiliki rasa berkemenangan. Jadi belenggu-belenggu dosa sudah dilepaskan dari hidup kita. Belenggu-belenggu kenajisan sudah dilepaskan dari hidup kita. Justru dalam hal itulah kita nyatakan bahwa kita adalah warga kerajaan surga, bahwa kita adalah biji mata Allah, bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Jadi perbuatan kita tidak memalukan. Ya, saudaraku. Jadi di antara kita dengan Kristus tidak ada gap lagi. Tidak ada penghalang lagi. Kita bisa langsung berhubungan dengan Tuhan, berkorelasi dengan Tuhan. Kita langsung bisa bicara dengan Tuhan. Ketidaklayakan yang kita punya karena dosa, Tuhan sudah layakkan kita. Tuhan sudah ampuni dosa kesalahan kita. Sehingga kita boleh hidup sesuai yang Tuhan berkenan. Puji Tuhan. Saya tanpa malu-malu mengatakan, saya ini anak Tuhan. Saya ini warga surga. Lepas dari Anda mengecap saya apa. Kalau Bapak Ibu mengungkit-ungkit latar belakang saya yang dulu-dulu saya lakukan, maaf, itu sudah diampuni. Yang sudah disucikan oleh darah anak domba Allah. Jadi di situ Bapak Ibu. Kecuali kita melakukan lagi, itulah yang perkara. Makanya di situ nilai-nilai latar belakang sebetulnya memang tidak luput dari kehidupan kita. Orang menilai kita, biar saja, bebas orang menilai kita. Tapi di sini kita buktikan bahwa kita ini anak Tuhan, itu benar-benar anak Tuhan. Jadi kita bisa bilang kepada Tuhan, ya Aba, ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Puji Tuhan, saudaraku. Jadi perasaan malu itu membuat kita berkemenangan, saudaraku. Yang ketujuh, yang terakhir, saudaraku, yang terakhir. Perasaan malu membuat kita rasa tahu diri. Atau rasa, saudaraku, rendah hati. Perasaan malu itu. Lukas 14 ayat 8 sampai 11. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan. Sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, perasaan malu itu Bapak Ibu membuat kita, saudaraku, tahu diri. Saat kita diundang orang, ini dalam perumpamaan, kita diundang orang ke pesta. Jangan duduk paling depan, saudaraku. Dan kita sudah harus tahu bahwa duduk yang paling depan adalah tamu-tamu terhormat. Kita duduklah paling belakang. Karena kita akan dipermalukan satu saat, saudaraku. Iya kan? Nah, pada saat kita duduk di paling belakang, pada saat ditawarkan tuan rumah untuk duduk di depan, itu nilai-nilai kehormatan yang Tuhan berikan. Jadi saudaraku, perasaan malu itu membuat kita tahu diri. Sehingga terjagalah hidup kita, tidak hidup mempermalukan. Tidak hidup itu mempermalukan diri kita, kita siapa yang sebenarnya. Atau kita mempunyai rendah hati, Bapak Ibu. Jangan jadi orang sombong, Bapak Ibu. Ibarat langit ada langit, di atas langit ada langit, Bapak Ibu. Engkau punya kekayaan seberapa, saudaraku, ada yang lebih kaya. Saya dulu pernah dipesan sama papa saya, kalau buka dompet jangan di depan orang, Bapak Ibu. Jangan pamer. Iya kan, dompetmu isinya sekian, akan orang ada yang lebih banyak. Engkau akan malu. Lebih baik itu sembunyikan. Jangan ketahuan, saudaraku. Jangan ketahuan nilai-nilai engkau berapa punya uang. Ada orang yang lebih banyak, lebih kaya, Bapak Ibu. Iya, dulu saya pernah belajar bela diri. Papa saya pernah bilang, iya kan, saat engkau
punya ilmu bela diri, jangan pental-pentil di hadapan orang. Ada ilmu yang lebih tinggi dari kamu, kamu bisa malu. Makanya di situ saudaraku, kita akhirnya tahu diri Bapak Ibu. Kita punya perasaan malu karena kita tidak mau malu. Ya kan, nggak mau rasa malu Bapak Ibu, kita tahu diri dan rendah hati. Dari situlah saudaraku muncul nilai-nilai kerendahan hati, dan biar orang sajalah yang menilai diri kita. Bukan diri kita menilai diri kita sendiri. Jadi hati-hati Bapak Ibu dengan perasaan malu tersebut. Dengan perasaan malu saudaraku muncullah kita tahu diri dan rendah hati. Jadi saya bilang sekali lagi, yang membedakan kita dengan hewan adalah kita punya perasaan malu. Hewan tidak punya Bapak Ibu. Rupanya perasaan malu itu membawa diri kita kepada nilai-nilai Tuhan. Bertanggung jawab terhadap kasih karunia Tuhan. Tidak mempermalukan Tuhan. Tetapi sebaliknya, hidup selalu mempermuliakan Tuhan. Ada amin Bapak Ibu? Mulai saat ini, setiap kita yang tidak tahu malu, ubah sikap kita. Iya kan, agar kita menjaga hati nurani kita tetap murni di hadapan Tuhan. Dan di hadapan sesama kita. Rasa malu menyelamatkan muka kita. Menyelamatkan diri kita. Dari kematian yang kekal. Dan untuk kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Perasaan malu ini baik adanya Bapak Ibu. Jadi sebagai manusia, kita harus tetap punya perasaan malu. Hingga muncul rendah hati. Muncul tahu diri siapa kita yang sebenarnya. Sehingga kita tahu pula posisi Tuhan. Dan di situ hidup kita selalu standby, stabil, konsisten mempermuliakan Tuhan. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Tidak usah Bapak Ibu malu. Menyebut Yesus Tuhanmu sebagai juru selamatmu di depan banyak orang. Perasaan malu itu Bapak Ibu sangat penting bagi setiap kita yang kita punya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah menyampaikan kehendak dan isi hatimu. Di dalam diri kami kembali diingatkan dengan perasaan malu. Untuk boleh kami bertanggung jawab di dalamnya. Sehingga dengan perasaan malu kami menjaga diri kami. Tidak membuat diri kami malu, dipermalukan dan mempermalukan Tuhan. Justru sebaliknya dengan perasaan malu kami mempermuliakan Tuhan. Kami menjaga sikap hidup kami sebagai saksi Kristus. Agar banyak jiwa-jiwa diselamatkan dan dibawa kepada Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati seluruh jemaat yang dimanapun mereka berada mendengar khotbah ini. Dalam nama Yesus, aku sudah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudusnya yang selalu menyertai kita. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua menjemput kita dalam kemuliaannya, dan kita pun layak menerima kemuliaan Tuhan dari kekal sampai kekal. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.